Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak, Ibu, saudaraku semua yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, dan bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian Ahad pagi yang pagi ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nasik dari Kota Jepang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kebenaran kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudaraku, mari pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya pada Ustaz Muhammad Nasik dengan waktu kurang lebih 40 menit. Maka dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mohon maaf agaknya serak-serak bahasa ini karena kemarin ada minuman yang namanya jahe. Saya minum tidak cocok ya. Sebaiknya air biasa saja. Baiklah, kita lanjutkan dulu sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Mari kita tetap bersyukur atas semua karunia, kemurahan, kasih sayang Allah pada kita, termasuk terasa sekali keimanan kita bersama. Mudah-mudahan keimanan yang telah disapa dari Allah ini kita mampu menjabarkan, kita mampu mengaktualisasikan untuk amaliyah harian kita. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam, walaupun secara indirect, secara tak langsung, tapi karena hidayah Allah maka tentu kita meyakininya. Karena Nabi kita telah menyatakan tuba tuma tuba tuma tuba man amana bi walam yaroni. Untung sekali sampai beliau bersabda 3 kali tuba, tuma, tuba, tuma, tuba. Tuba itu kalau bahasa kita untung sekali. Orang yang beriman kepadaku meskipun dia atau mereka tidak melihat aku. Kita kan tidak pernah melihat Rasul langsung. Tapi karena hidayah Allah SWT kita menjadi seorang muslim. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 26 Ramadan. Dan kita terkenal dengan istilah turunnya Al-Quran di bulan ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas sekali. Juga di dalam sabda Nabi kita ada peringatan yang cukup kita pahami, yaitu Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran nanti di akhirat bisa menjadi penolong kamu, membela kamu,
tetap juga bisa sebaliknya. Dan dalam kajian ini, kalau ada pertanyaan, betulkah Al-Quran kitab suci? Kita coba di sini akan sama-sama membicarakannya. Ada pertanyaan dari orang lain, betulkah Al-Quran kitab suci? Bagaimana jawab kita? Jawab kita bagaimana? Jangan insya Allah, betul 100%. 100% bahwa Al-Quran ini kitab dari Allah, kitab suci. Nah, ini tandanya ada 4 nanti kita bicarakan. Ada 4. Pertama, imam kita tadi, ya termasuk hafid Al-Quran, insya Allah nanti akan sempurna, lebih tua, lebih sempurna. Cuma suara biasa berubah. Jadi yang pertama, Al-Quran itu kitab yang mudah dihafal, mudah sekali. Bagi orang berminat, mudah sekali. Kecuali kalau memang tidak ada minat atau mungkin tidak mampu, tentu akan berbeda. Ya kita serahkan yang mampu dan ada minat. Jadi Al-Quran itu adalah cirinya mudah dihafal yang pertama. Kitab yang dianggap suci selain Al-Quran tidak ada dihafal, tidak ada. Pengarang kitab yang tebal itu tidak bisa dihafal. Maaf kalau kita lihat ulama-ulama hadis lah. Contohnya Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Musnad, itu sampai 11 jilid kitab dulu itu. Beliau pun tidak hafal. Ya, matanya biasanya hafal, tapi an-annya itu karena Musnad itu kan berbeda dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud berbeda. Apa kok berbeda? Dari sudut materinya. Kalau Musnad itu difokuskan pada sanadnya. Sehingga kita kalau punya kitab yang namanya Musnad Ahmad bin Hanbal itu tentu tahu Aisyah radhiyallahu anha itu hafal berapa hadis, tahu. Diurut itu sampai orang-orang dulu diteliti. Soal kekurangan tentu 1, 2, 3 tidak banyak. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu hafal berapa ribu Musnad dicatatnya. Demikian juga yang lain. Jadi pertama, bahwa Al-Quran adalah kitab suci, mudah dihafal. Kita sholat nggak boleh nggak hafal Al-Fatihah itu. Bahkan 7 titik harus hafal. Al-Fatihah, Ayat Kursi, lalu Amanah Rasul, Al-Baqarah yang terakhir 3 ayat atau 2 ayat itu. Lalu Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, Wallahu ahad, surat Ikhlas, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 7 titik kita harus hafal karena untuk sholat-sholat sunnah yang 2 rakaat itu. Atau untuk nyingkir setan jadi enteng bagi kita, termasuk ayat kursi. Fatihah, ayat kursi, Amanah Rasul, 2 ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, Al-Kafirun, surat Ikhlas, surat Falaq, surat An-Nas. 7 titik ini kita harus hafal, walaupun yang lain tidak hafal. Yang sudah murah dari Islam seperti itu. Jadi ciri khasnya pertama adalah mudah dihafal. Yang kedua, bahasanya indah, Quran itu. Bahasanya indah. Kita tidak tahu artinya ya. Bisa khusyuk. Apalagi tahu artinya maksudnya itu lebih khusyuk lagi. Kita tidak tahu apa-apa yang sama-sama. Kita orang asing, bukan orang Arab. Coba biasanya di juz amma itu mudah sekali surat pendek itu kan rata-rata makiyah. Kecuali 5 surat di dalam juz amma istilahnya itu madaniyah. Yang lain makiyah semua. Makiyah itu bahasanya pendek-pendek dan indah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru untilat wa idzal wuhusu husirat. Mudah sekali. Idza as-samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa khaqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat.
وأذنت لربها وحقت والسماء ذات البروج واليوم الموت وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Kita mendengarkan sebagai makmum saja setiap huruf dapat 10 pahalanya, luar biasa. Jadi Quran itu bahasanya indah. Ada yang ono sing mana kau pemana bi, ono sing terus mangan awaluhu wa akhiruhu. Tapi kok mangat teman ini kemailah paribasan orang yang memberikan metode dakwah agar kita mengerti dan santai. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha kan anak kabeh oha. Mosok mingkem agak iso. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha sampai akhir tahap. Coba ada yang biasanya ada yang berulang-ulang sampai beberapa kali. Ya, ada ya. Ketika kita Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kita dananya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan itu mana lagi? Istiwa sembarang kali. Surat apa itu? Ar-Rahman. Jumlahnya berapa? Siapa pernah hitung? Sampai ngitung duwe gak ngoper ya mesti kalau balik ini 31 ya 31. Nanti sampai hitung lagi. Insya Allah cocok. Insya Allah 31. Jadi yang kedua bahasanya indah Quran ini. Gak melengeri dibaca tuh Fatihah tiap hari kita baca. Ya memang satu kewajiban termasuk rukun dalam sholat kan bacaan Fatihah itu. Tapi kita tidak pernah arasana sendiri. Yang lain mungkin malas, kita Fatihah tidak bisa. Itulah contoh. Tidak pernah malas kita baca Fatihah. Yang ketiga, bersastra tinggi. Bersastra tinggi. Suatu saat ada seorang gadis mahafil di Madinah naik keledai, disuruh uminya ke pasar. Naik keledai itu kuda kecil, seperti kambing yang agak besar sedikit. Naik kuda tiba-tiba jatuh si gadis ini. Ya tentu kakinya agak beset atau keluar darahnya sedikit. Ya orang-orang Madinah berkerumun, jangan-jangan akan tidak terjadi apa-apa lah maksudnya. Ternyata tidak apa-apa. Ketika dikerumuni orang yang sekian, seperti kita di Masjid Al-Hidayah ini, berkerumun untuk menambah ilmu pengetahuan, tiba-tiba si gadis ini menyampaikan sastra Arab. Begini bahasa si wanita yang baru turun dan jatuh dari keledai. Takak kaktum watakakku ikum ala di jinnatin ifrongkiu anni. Takak kaktum, mengapa kamu mengurumuni aku? Bahasa kita. Watakakku ikum, kok tambah akeh oleh ngurumun kepada saya. Ala di jinnatin, saya tidak kena jin, artinya butuh ngomong opo-opo. Ifrongki, nyala dari ini. Itu bahasa sastra ya. Takak kaktum, watakakku ikum, ala di jinnatin ifrongki ani. Akhirnya ketika ada perintah dari si gadis ini ifrongki, mereka ya kembali ke tempat masing-masing. Ada yang ke pasar, ada yang masih pagi. Dan anak itu ditunggangi seorang tua, seorang laki-laki yang terkenal kalau orang tua itu syekh misalnya. Dia mendekati pada anak, wahai anakku, putriku,
Saya coba ulangi bahasamu tadi. Saya sudah setua ini kok belum pernah dengar kata-kata yang seperti itu. Takakatu, watakaku ikum, ala bijinnatin ifrongkiu ani. Tetapi anak itu tidak mengulang, gadis ini tidak mengulang bahasanya tadi, hanya melihat pada si tua, orang tua. Mbak, kalau bahasa Mojokertoan, kakek ya mbak, bukankah bahasa kita, bahasa Quran ini, maaf, bahasa kita, sastra kita, bahasa Arab ini sudah kalah dengan sastra tingginya bahasa Al-Quran. Bukankah bahasa Arab kita sudah didominir, kalah dengan ketinggian bahasa Al-Quran? Lalu coba berikan contoh. Akhirnya diberi contoh. Kemarin kita cerita tentang Musa ini, yaitu mengambil surat Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulang. Si wanita ini, si gadis ini tidak mengulang sastranya, tapi justru membaca surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Saulan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya, aku telah berikan ilham kepada ibu Musa. Jadi waktu kemarin kita bicara tentang ulul azmi Nabi Musa, ketika dia digerobyah oleh Wahamana wa junudahuma, kelompok-kelompok dolim dari keluarga Fir'aun, termulnya Fir'aun, apa saya istilahnya, semoga yang lah. Jadi ketika itu takut si wanita ya, coba baru melahirkan anaknya nanti dijemput, dibayarnya, dibunuh itu bagaimana? Nolongso ini sangat tiba sekali. Akhirnya lupa kalau tempat menanak roti ini masih ada apinya, asapnya masih keluar, langsung tanpa babi bububi dimasukkan, dilorokno bayi ke dalam tempat menanak nasi. 1000 maaf ya, kalau kita biasa tentu apa? Kira-kira kalau kita manusia, bukan nabi, bukan rasul, tentu ya innalillahi ya. Tapi karena ini calon nabi, diselamatkan kan. Coba ketika Yusuf dimasukkan sumur tua oleh saudara-saudaranya karena dianggap bapaknya tidak adil, dianggap salah paham, gagal paham, bapaknya dianggap tidak adil, dimasukkan dalam sumur, dipanggil kalau dasar bahasa Mojokerto, Yusuf, apa bu? Nah, ini cara Mojokerto ya. Nah, ini ya siapa yang menolong dia? Ya Jibril juga di situ. Kalau lapar diberi makan. Contoh lagi yang ketiga, Nabi Yunus diperhatikan, ya tidak apa-apa, selamat sampai beberapa hari, beberapa bulan itu, sampai tanaman-taman ya rumput-rumput di pinggir sungai itu tumbuh, itu kan menunjukkan lamanya ya. Bisa dilihat surat As-Saffat itu. Wa inna Yunusa laminal mursalin il abaqa ilal fulkil mas'un fasahama fakana minal mudhadin. Sesungguhnya Yunus itu juga utusan Allah. Ketika meninggalkan umatnya karena dikoyak-koyak umatnya, dia meloncat di perahu yang penuh muatan. Fasahama diundi, fakana minal mudhadin, dan dia harus melemparkan dirinya mengenai undian. Wal tagamahul hud wa huwa mulim.
dimploi dalam keadaan sakit. Tapi selamatkan ya. Cuma ono tungane sing cukup lumayan bisa kita tiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kita payah, mungkin sumpek, mungkin susah ya, baca itu. Kalau orang lain mesum-mesum, kalau kita yang enggak lah, baca sambil merenung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Saya kok mau apa kok begini ini. Ya kita ingat kesenangan dunia itu hanya 1%. Sehingga kalau pas tidak enak, jangan ngeresul apa. Wajahnya dunia mendiku. Ono senang dan susah, uban Al-Quran. Dan begitu selanjutnya. Jamaah sekalian, aku ilhamkan pada ibu Musa, an ardi'i, susuilah anakmu. Suruh ambil yang di tempat masak roti. Fa'idha khifti alaihi, kalau kamu khawatir tentang nasib bayimu itu, fa'alkihi fil yami, lemparkan di sungai Nil. Jadi dua perintah, an ardi'i, susui dengan baik, ambil, tawakal yang tinggi. Nek ono wong loro diam saja, bahwa diselamatkan oleh Jibril ya. Orang yang bersama Nabi itu enak. Kalau ada apa-apa, di situ ada Nabi, mesti apa? Terselamatkan. Singono, nah kita melani karena banyak doa. Yang lumpuh nang masjid berjamaah itulah rahasia kita. Walaupun kalau dilihat dari topnya para sahabat lebih jauh. Kalau puasa coba perang Badar itu tahun kedua Hijrah. Waktu itu ada perintah puasa, perintah zakat, perintah haji tahun 2 Hijrah. Tapi kalau siang perang, coba kita pikir sekarang. Kita kalau puasa begini, kalau malam terawih kan? Kalau siang bisa menjawab sendirian tahu. Dulu di masa Nabi perang jauh berbeda dengan kita. Jadi ada dua perintah. An ardi, susuilah anakmu. Ambil susui. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu takut akan keselamatan bayimu, ya, fa alqi fil yam, lemparkan ke sungai. Jadi ada dua perintah. Yang selanjutnya wala takhawfi wala tahzani. Ada dua larangan. Jangan takut, jangan susah. Jangan takut, jangan susah. Ada dua larangan. Yang kedua ada kabar gembira lagi. Inna roduhu ilaihi, aku akan mengembalikan dia kepada kamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan aku jadikan dia seorang rasul. Jelas sekali. Itulah keindahan Quran yang disampaikan oleh anak gadis yang baru jatuh dari kerja itu. Ketinggian bahasa Quran seperti itu. Akhirnya pamitan situ wae. Cara bahasa kita matur nuwun. Nah, itu kalau bahasa kita. Syukran dan sebagainya. Jamaah sekalian, jadi yang ketiga adalah bersastra tinggi. Yang keempat, jadi ini petang 10 menit. Misalnya 30 menit, kurang 10. Kita selesaikan ya. Yang keempat, bahwa apabila Quran telah dawuh wis matur kepada kita, pasti terjadi ini. Nek kalau kita mati saya makul jelas kullu nafsin dha'iqatul maut, sampai 3 kali. Setiap yang berjiwa akan mati. Ali Imran 185, lalu surat Al-Anbiya 34, yang terakhir surat Al-Ankabut ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini makul dan masuk akal. Tapi yang ini surat Yunus ayat 92. Ini yang merupakan gambaran jauh, merupakan sirah. Di sana ada surat Yunus berapa tadi? 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fal yauma, hari ini,
Nona jika aku selamatkan dirimu wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun yang diselamatkan lewat ayat itu. Wal yauma nunajjika bibadanika, badanmu, jasadmu tidak akan rusak sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk seorang yang mengaku Tuhan, padahal hantu dia. Bukan Tuhan tapi hantu. Tapi Allah menyatakan seperti, aku selamatkan jasadmu dan tidak akan rusak sampai hari kiamat. Untuk apa? Terus litakuna liman khalfaka ayat, agar jasadmu yang mengaku hantu tadi itu menjadi cerminan orang-orang hidup setelah kamu. Tapi sayang, anak buahnya Fir'aun ya ribuan juga ya panjenengan dunia. Jamaah sekalian, surat Yunus 92 ini turun kalau kita lihat urutan kronologis wahyu itu sekitar 650-670-an di situ Masehi ya, karena itu masuk ranah Makiyah Yunus. Sekitar itu hanya sekitar loh, tidak bisa menetapkan kan. Itu tahun umum, tahun Masehi sekitar itu. Pada waktu hilangnya Fir'aun kan di masa Nabi Musa, ketika mengejar Musa membawa tongkat itu, yang pemberian Allah supaya kamu membawa tongkat di mana-mana. Maka oleh Allah Musa cambukan apa di tanganmu itu, ya tongkat itu, saat lautnya menyimpangkan airnya. Terus Musa bersama umatnya bisa lari ke negeri Madian namanya. Ya, Fir'aun mengejarnya, setelah dikejar kembali air itu, matilah dia dalam keadaan wa'alrumna ala fir'auna dan seterusnya itu ada. Itulah jamaah sekalian. Jadi setelah itu hilang musnah, tidak ada cerita, tidak ada itu kabarnya Fir'aun di mana, ya kuburnya di mana tidak tahu. Padahal sudah ribuan tahun sebelum Nabi kita lahir. Setelah Nabi lahir, ya belum ada cerita itu. Setelah beliau menerima surat Yunus sekitar tahun tadi, baru tahun itu juga belum ketemu. Bisa dibaca ya bukunya Abdul Razak Dinul Islam, bisa dibaca. Ceritanya Fir'aun ketemu di mana tahunnya baru saja 1878 menurut seorang penulis buku Dinul Islam. Jadi masih baru 300 tahun yang lalu baru ketemu, padahal sudah ribuan tahun nih. Ketika ayat itu turun juga belum ada kabar beritanya Fir'aun itu di mana. Baru kan para nelayan tahun 1878 itu waktu mau melihat ini, menginjak suatu benda, kok nyomplang ini. Terus bengok-bengok, nah ini mana tak incak ya? Ini cara Mojokerto, kok nyomplang begini, tolong ini. Terus dibawa ke pinggir, ternyata Fir'aun itu ada yang nempelin ya, mungkin ono sing jengkeli kipe mengaku hantu, mungkin dijotos wis mantek jotos wis ribuan tahun. Lan jenengan kalian Fir'aun itu irwi depos, mungkin ditunjuk Mojokerto. Nah itu jengkelnya dengan Fir'aun. Itulah jamaah, hal-hal sebenarnya kan tidak akan terjadi. Wong ayat turun surat Yunus tadi ayat 92 salam fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Juga Fir'aun belum ketemu, belum ada, baru tahun 1000 tahun lebih baru ketemu, dan itu pun di Laut Merah. Kalau jenengan gelanjar mungkin umroh atau haji, datang ke Jeddah, ada di situ lihat. Kalau bisa siang, jangan malam.
Ya, kalau siang bisa melihat ini tempatnya Fir'aun ketemu ya. Sampai dimuseumkan itu kalau dolek duit negeri sana, jadi museum ya. Itulah jamaah sekalian. Jadi yang terakhir 4 ini menunjukkan bahwa kebenaran Quran balang yang belum diceritakan sudah lebih awal dikatakan, dan ilang musnoni ya wis ribuan tahun seperti itu. Ini lama-kelamaan ketemu karena ada ayat tadi surat Yunus 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hebat sekali kan? Itu saja kalau kita ditanya orang-orang yang bukan Islam, betulkah kitabmu suci? Betul. Sampai jawab tadi 3. Gampang dihafal, tapi aja gegeran ya nanti gelut ya. Coba kitab sampean yang dianggap suci, ono sing ngapal, pasture gak apal, ustadnya gak apal nek cara kene. Gak apal. Tapi kita anak-anak hafal itu. Alhamdulillah. Yang kedua, bahasanya indah tadi. Yang ketiga, jangan lupa bersastra tinggi. Yang terakhir, apa yang diceritakan oleh Quran padahal belum terjadi. Cukup itu dulu, mudah-mudahan menjadi tameng kita, dan kalau nanti di akhirat Al-Quran hujjatun laka, membela kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa'inal hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qadha wa samadatil ada. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtanis imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Saudara semua disampaikan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Asif. Bapak Ibu, baik pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.